Eh, Sebelum kita mulai videonya, saya bakal memperkenalkan diri lagi. Nama saya Muhammad Raditya Maeswara, bisa dipanggil Adit. Jadi kali ini dalam video ini saya mau kasih tahu teman-teman semua apa itu MVVM dan komponen-komponennya. Jadi kita mulai aja. Ini tuh mari, ini kan pakai bahasa Inggris ya. Coba saya translate ya. Apa itu MVVM arsitektur? MVVM arsitektur itu adalah model view atau view model arsitektur ya, yang menghilangkan atau remove ya. Tight coupling nih kurang tahu. Ya pokoknya itu. Ntar kita cari. Nah, ini dia nih. Nah, ini gampangnya aja nih gambarnya. Oke, jadi saya mau jelasin ini nih. Ini adalah namanya MVVM arsitektur atau komponen-komponen MVVM dalam satu project. Jadi kita itu kalau mau bikin project MVVM itu, kenapa pakai MVVM? Kalau mau bikin project biar lebih rapi dan tertata. Jadi kalau nggak pakai MVVM tuh kayak activity digabung sama kelas gitu, jadi beda-beda gitu tempatnya. Jadi pas kita bikin tuh ada ini fragment khusus buat fragment, misalnya ini ada view model, ada repository, network, util, terus ada khusus buat UI, jadi ada fragment banyak. Nah itu jadi tertata rapi dan sesuai pada tempatnya gitu. Jadi kalau bikin project tuh harusnya yang kayak gitu biar yang baik dan benar. Oke, jadi pertama-tama kita bikin web service dulu ya. Jadi web service ini namanya kayak buat mengakses dalam codingan kita ya, dalam aplikasi kita masukin web service ini biar bisa mengakses link, misalnya sebut merek ya, detik.com misalnya. Detik.com itu kan diaksesnya itu kan aplikasi berita ya atau website ya. Kita ngaksesnya website kan, web service. Jadi kita pakai ini nih, remote data source. Web service ini buat nge-guide ngambil web yang link webnya itu biar bisa masuk ke aplikasi kita. Jadi misalnya kita bikin contohnya MVVM basic buat belajar kan, terus kita mau nge-guide mau ngambil web service atau website detik.com. Nah kita bisa ambil pakai web service. Nah kan web service detik.com ini pakai internet. Nah web service ini khusus buat kayak link yang pakai internet gitu, website yang pakai internet. Nah kalau SQLite ini ya, ini itu data lokal. Jadi misalnya kita mau ngakses kan ada tuh detik.com-nya, kan ada berita yang bisa offline tuh biasanya. Nah itu pakai data lokal, jadi nggak usah pakai internet juga bisa diakses gitu. Nah ini ada dalam retrofit. Nah retrofit ini fungsinya itu apa ya, kurang tahu deh, lupa saya. Oke, terus ada room ya, room di dalamnya model. Nah model ini fungsinya kayak buat model ini data sama logiknya ya dari Android aplikasi. Ada business logic, local, remote, data source, model classes, and repository. Jadi isinya itu ya, isinya itu yang kayak business logic, local, and remote ya. Jadi lokal datanya isi buat nyimpen roomnya itu buat nyimpen lokal data, sama remote data source ya. Remote data source itu buat mengkontrolnya. Terus model classes, jadi model-modelnya, sama repository juga. Terus repository ya, repository itu kayak tempat buat ini kan desain nih datanya nih dari model kan, dari room itu ada
model itu ada data tuh di room. Jadi datanya itu disambungin ke repository. Jadi dikirim ke repository. Jadi ini data awal nih, repository ini masih data awal. Nah, ini masih dikirim tuh. Jadi websitenya masih kayak apa ya, baru masukin link gitu, jadi baru dipanggil. Nah, terus ini apa, view model. View model itu kayak jembatannya gitu. Jadi view model itu buat kayak ngirim data live nih, live data 3, 2, 1 gitu. Jadi repository kan masih data awal nih kan, detik.com kan itu selalu live ya datanya, jadi bakal live data terus, kayak apa ya, jembatannya gitu. Jadi dia dapat data awal, kayak baru dapat link dari datanya itu, misalnya detik.com, baru dapat data nih, terus langsung dari view model dikirim ke activity fragment. Jadi ini cuma buat nyambungin live datanya doang, kayak apa sih istilahnya, kayak mengirim data live, jadi langsung di activity fragmentnya ini nih. Nah, itu langsung muncul gitu jadinya aplikasi detik.com-nya. Sama ini juga, kalau kan biasanya aplikasi itu pakai bookmark ya. Kalau detik.com ini kita MVVM-nya kan kita pakai buat bookmark button gitu. Nah, jadi ini pas kita pencet di beritanya kan ini masih di repository ya. Pas kita pencet buat save ke bookmark itu, nah dia nggak ngirim pas di bookmark itu, dia masih ngirim dari view model. Nah, pas sudah ditampilin di fragment yang bookmark itu, nah ini baru dikirim dari view model ke activity yang fragmentnya itu. Jadi itu activity-nya juga kerjanya buat menggerakkan, misalnya kayak intent gitu, misalnya berpindah apa ya namanya, berpindah fragment ke fragment lain. Nah, itu pakai activity biasanya. Terus jangan lupa pakai adapter juga. Ya, ada adapter juga hampir sama fungsinya, nyambungin activity ke activity lain. Kalau tadi kan fragment ya, kalau ini activity ke activity lain gitu. Jadi pakai itu juga, kayak dari UI-nya, misalkan kita dari desainnya kita sambungin ID ke activity. Nah, jadi itu bisa dipanggil kayak misalnya button set on click listener gitu. Ya, segitu aja sih. Nah, ini saya mau liatin komponen-komponennya ya. Apa sih dependencies-nya, kayak implementation gitu. Nah, ini nih hampir sama kayak gambar yang tadi ya. Ini send response nih. Nah, ini remote data source ini kayak nge-receive data gitu. Repositorinya ini kayak data awal gitu. Nah, kan dapat ini dapat send response tuh, send response. Nah, ini dikirim ke view model nih, intermediate RxJava, ini live data nih. Nah, pas udah kayak di bookmark tadi, baru nih observe response, langsung dikirim ke view yang UI atau XML ini gitu. Nah, dependencies-nya ini biar ada fungsi-fungsi yang bisa dipakai, kayak recycler view, ini life cycle extension yang glide. Ini glide buat nyimpen gambar. Jadi kan detik.com ada gambarnya, jadi glide bisa kayak buat gambarnya. Habis itu ada networking. Nah, jadi butuh yang di web service-nya itu kan butuh internet, jadi networking. Jangan lupa di manifest biasa ditambahin internet permission ya, jadi biar bisa ngakses internetnya dari aplikasinya gitu. Ini kurang tahu ini dua-duanya apa. Oke, strukturnya nih. Nah, ini dia, ini package ya. Jadi kalau pakai VVM itu tertata rapi gitu. Ini misalnya package utama, nih package utama kita. Nah, kita bisa bikin package data. Jadi datanya itu misalnya detik.com ini, dalam satu data detik.com ini ada banyak di pecah lagi jadi banyak gitu. Jadi ada yang
khusus API, ada khusus modelnya doang, ada khusus repository, terus ada package lagi kita buat namanya UI. Nah, terus ada lagi package kita buat base. Nah, isinya base ada lagi, isinya main ada lagi ya buat main activity gitu. Nah, terus kita butuh adapter juga buat nyambungin yang dari XML ke itu, ke activity kan, ke logic. Kita juga punya view sama view model. Nah, ini juga utils ini kayak buat apa ya? Masukin function-function yang kayak misalnya apa ya, yang belum ada gitu. Kalau salah mohon dikoreksi, saya masih kurang paham tentang detailnya. Nah, misalnya ini nih, enum class. Saya juga belum belajar ini enum class. Nah, ini bisa nih yang kayak sukses, error, loading. Misalnya primary underscore key yang caps lock itu. Nah, itu bisa disimpan di utils kalau nggak salah. Nah, ini kodenya nih misalnya. Sukses. Ini T ini generic number atau generic apa tuh namanya, pokoknya generic, jadi bisa apa ya, semuanya datanya. Sukses data T ini tanda tanya berarti masih kosong ya, T nya itu apa, terus T nya itu resource, terus di return biar datanya ada. Ini kalau buat sukses, kalau sukses ini function buat error, ini function buat loading. Jadi kayak ada apa, nanti kita tambahin apa sih namanya, progress bar. Jadi nanti muter-muter. Nah, itu loadingnya nanti kayak muter setiap kita ngeload kan, biasa di kayak Play Store gitu, kita scroll ke bawah kan, loading dulu ya, terus baru muncul datanya. Nah, kayak gitu nanti data layer. Nah, ini apa ya, materi-materi contoh cara buat ininya ya. Bakal saya liatin aja deh dikit-dikit. Saya masih kurang paham ya teman-teman, maaf banget nih, soalnya apa, ini belajarnya juga lumayan ribet ya, karena banyak banget materinya. Jadi masih belajar untuk memahami, mohon dimaklumi. Nah, kayak gini-gini lah main activity class-nya tuh. Nah, ini let init var ya, saya masih kurang paham juga nih let init var. Nah, ini variabel, terus ini buat kayak manggil main view modelnya, jadi view modelnya dipanggil. Ini yang tadi saya bilang itu di manifest ya, Android manifest XML, kita uses permission internet ya, Android permission internet itu buat biar aplikasinya bisa mengakses internet. Jadi kalau kita buka, misalnya kita nge-get data yang dari internet itu bisa kepanggil semuanya, dan datanya keluar. Oke, jadi segitu aja dulu. Mohon maaf nih singkat banget, soalnya saya masih kurang paham juga ya, belajar, masih proses belajar. Jadi segitu aja. Oh iya, kalau mau pelajari lebih lanjutnya ini bisa di sini, blog Minddorks, di ini Amit Sekar ya. Mana tadi tuh? Nah, di sini ya. Di LinkedIn aja ya. Nanti mungkin saya taruh linknya di deskripsi kalau mau belajar FVVM lebih lanjut, karena kalau saya yang jelasin masih kurang paham ya, jadi mohon dimaklumi. Mohon dimaafkan ya, soalnya saya masih banyak salah ya. Sampai situ aja dulu. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf karena masih kurang paham dan sedang proses belajar ya. Segitu aja dulu. Jangan lupa nonton video-video yang lain ya, atau mungkin video-video selanjutnya tentang coding atau tentang apa, ada di channel saya, silahkan ditonton aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.